Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, saya akan menceritakan asal-usul ditemukannya jakaba. Pada awalnya jakaba sudah sering dijumpai oleh petani, terutama petani organik, saat fermentasi POC, MOL ataupun PESNAP. Sering saya nyimak di media sosial, terutama di grup organik, Facebook organik. Di antaranya adalah ada petani yang membuat fermentasi MOL ataupun POC. Setelah masuk batas waktu fermentasi, biasanya di atas permukaan itu tumbuh hifa putih. Hifa putih itu menandakan bahwa fermentasi dari POC ataupun MOL itu berhasil, karena contoh ataupun ciri-ciri dari fermentasi yang sudah jadi itu biasanya ditandai dengan adanya hifa putih di atasnya. Artinya ketika hifa putih itu ada, terus bau kecutnya itu sudah nampak, terus dari warna itu merah, coklat keputih-putihan. Ya, memang tergantung dari media apa saja. Kalau soal warna tergantung medianya apa. Terus ketika fermentasi dari beberapa teman yang melaporkan di grup pertanian tersebut, dia menemukan semacam gumpalan, yaitu jamur yang di tengah, sebelumnya waktu masih dinamakan jakaba itu, katakanlah jamur yang jakaba itu. Ketika dilaporkan kepada beberapa admin di beberapa grup dulunya, itu melaporkan bahwa jamur ini bagus atau tidak, menguntungkan atau merugikan. Ternyata dari beberapa admin grup pertanian organik di media sosial itu, dia mengatakan bahwa jamur itu harus dibuang, karena beliau itu berasumsi bahwa jamur itu jamur patogen, sehingga banyak petani yang sudah menemukan jamur tersebut akhirnya dibuang. Itu terjadi bukan cuma satu orang, bahkan beberapa orang sering melaporkan ke admin tersebut bahwa jamur itu memang harus dibuang jauh-jauh. Namun terjadi pada tahun 2016 yang lalu, saya pernah membuat MOL yaitu PGBR, yaitu fermentasi dari akar sereh yang saya waktu itu lakukan. Tujuan saya adalah untuk membuat PGBR dari akar sereh. Terus setelah difermentasi sekitar 1 bulan waktu itu memang saya banyak pekerjaan. Akhirnya PGBR yang seharusnya itu di aerator ataupun diaduk-aduk, itu saya dibiarkan karena kelupaan. Setelah 1 bulan lamanya fermentasi PGBR tersebut, maka muncullah jamur yang disebut jakaba tersebut. Dari saya mengingat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, dari beberapa temuan dari petani tersebut yang disuruh buang oleh admin tersebut, maka saya juga menanyakan bagaimana ini baiknya. Ternyata memang harus banyak komentar teman-teman yang memang harus dibuang. Ternyata memang saya buang jamur tersebut, tapi cairannya itu tidak dibuang sama saya dibiarkan, ditaruh sama saya, tidak dibuang. Waktu itu kalau tidak keliru sekitar 15 liter. Dari cairan yang ditumbuhi jamur tersebut yang 15 liter inilah cikal bakalnya ditemukannya jakaba. Saya akan menerangkan ciri-ciri dari jakaba. Ciri-ciri jakaba, pengamatan saya ada 2 tahap pengamatan. Pertama, jakaba
setelah mendapatkan jakaba, artinya jakaba diperbanyak lagi. Ini ciri-cirinya ketika jakaba ini dimasukkan ke dalam fermentasi seperti ini, maka dia ini lama-lama akan hancur. Tapi spora ini akan membentuk lagi, memenuhi di atas permukaan. Dia akan menjadi semacam hifa putih, benang-benang putih. Tapi lama-kelamaan dia akan berwarna merah. Nah, setelah spora ini membentuk, maka akan keluar seperti ini, seperti akar ini, bercabang-cabang seperti ini akan muncul. Ini pengamatan kalau jakaba ini diperbanyak dengan menggunakan air leri. Sedangkan pengamatan kedua, misalnya memancing dengan menggunakan air leri, tanpa menggunakan indukan ataupun isolat jakaba seperti ini, maka ketika fermentasi air leri dimasukkan ke dalam metong, maka dia akan menggumpal. Putihnya ini akan menggumpal di cairan seperti ini. Ini akan menggumpal putih, lalu membentuk gumpalan sebesar jempol ini, Lah, warnanya putih, bukan sporanya ini, bukan spora, tapi warna putih keluar, putih seperti ini. Ini ketika baru akan memancing jakaba menggunakan media air leri, akan muncul putih seperti ini. Ya, putih seperti ini. Ini biasanya berawal dari segini ataupun sebesar jari jempol ini. Nah, setelah beberapa hari kemudian, 20 hari ataupun 30 hari, dia akan berkembang banyak sehingga memenuhi seperti ini. Ini biasanya warnanya putih. Ini biasanya warna putih di awal sekitar fermentasi sekitar 20 hari putih seperti ini. Nah, lama kelamaan sekitar 1 bulan jamur akan berubah coklat seperti ini. Ini jamur menandakan sudah lebih dari 1 bulan. Jamur coklat seperti ini, jakaba coklat seperti ini berarti sudah lebih dari 1 bulan. Lalu setelah itu akan menghitam seperti ini. Menghitam seperti ini, lalu dia akan terurai. Namun setelah terurai, misalnya ini dibiarkan, ini akan tumbuh lagi spora, tumbuh lagi spora seperti ini. Spora merah seperti ini. Artinya ketika jamur sudah tua, hitam seperti ini, ketika dikasih air leri baru, maka akan tumbuh spora lagi seperti ini. Ini ciri-ciri dari jakaba. Teksturnya kenyal. Ini seperti ini. Ini seperti kayaknya seperti akar, karena ini masuk ke dalam permukaan cairan. Masuk ke dalam cairan. Anehnya, misalnya ini kan spora, ini spora merah. Tapi ketika dibalik misalnya penempatannya di dalam cairan seperti ini, dibalik seperti ini, seminggu kemudian di atas yang seakan-akan ini akar, menurut pengamatan mata telanjang ini seperti akar, namun karena ini ditaruh seperti ini misalnya, ini akan keluar spora. Ini akan keluar spora merah seperti barusan itu.
Akan tetapi di bawah ini yang merah ini akan berbalik akarnya ini. Kalau kita katakan akarnya ini akan berkembang dari ini. Ini anehnya. Artinya secara pantauan kasat mata sebenarnya ini bukan akar. Karena kalau kita mengacu pada tanaman, misalnya ini dikatakan akar, tentu akar ketika dibalik penempatannya seperti ini, katakanlah seperti ini, dia akan mati biasanya. Nah, tetapi jakaba ini tidak mati, justru yang dianggap akar ini akan tumbuh spora merah, sama seperti biasanya, artinya sporanya itu warna merah, dia bersekat dan juga punya tudung. Dari pengamatan saya tentang jakaba ini, kalau kita kaitkan dengan jamur-jamur patogen, misalnya seperti protista itu biasanya kalau kita bicara protista itu ada 3 macam. 1. Protista mirip hewan atau protozoa. 2. Protista mirip tumbuhan atau alga. 3. Protista mirip jamur atau fungi. Karena jakaba dikhawatirkan diduga protista, maka akan saya terangkan tentang protista mirip jamur atau fungi. Protista mirip jamur itu dibagi 2. 1. Omicota atau jamur air. 2. Myxomicota atau jamur lendir. Omicota siklus hidupnya di tempat lembab, baik di air tawar maupun di air laut. Sedangkan jakaba tumbuh hidup di tempat fermentasi atau media asam. Apa perbedaan omicota dan jakaba? Omicota mempunyai dinding sel selulosa yang tidak bersekat, sedangkan jakaba mempunyai dinding sel zat kitin. Protista sifatnya apabila disentuh cepat rusak, sedangkan jakaba sifatnya kenyal, bersekat dan bertudung. Itulah sekelumit apa yang saya sampaikan. Ini berdasarkan analisa secara mata telanjang, bukan secara laboratorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.